Ya bade ada naon. Kentang, Pak. Oh ditanam kentang. Kan? Bade di pelakan kentang. Mun. Sareng ubi jalar. Ubi kentang sarang bolen. Nya, boleh. Asalnya kan itu karya iya kan teh. Teh, sung keluarga. Siapa? Di Oh. ambil fungsi nanas. Keluarga Oh. baru Ya di angkatan Batuna. batu bari disaeur sama teh. Mohon batu disaeur Ya. kan berarti kan lamun hujan teh taneuhna ka bawah. Nya, Murag ka lemur. nya mulai Lemurna jadi banjir, lumpur. Ya Pak. Alhamdulillah. Salam. Aduh, dari warung pos kota. Ada. Kamari banjir lumpur di Curug Grendeng. Nemen. Pak. Terus Anu terdampak teh pertama 5 rumah. Terus kali terakhir 12 rumah ya Pak Camat. gimana kan air berubah jadi sayuran. Tanahnya kan keangkat, daya ikatnya makin lemah, pupuk pestisidanya tinggi. Setiap kali pembangunan di proyek di sini dampaknya banjir terus Pak. Oh iya. Memang bukan peruntukan. Ini kan cocoknya tanamannya adalah dulu oleh Belanda udah bener dikasih teh. Loh, itu Belanda tuh bener tuh. Nah, jadi kalau kita berubah jadi sayuran, kita nggak ngerti pembangunan. Pasti kejadian Sudah sama kayak beberapa kali Pak Iya. Dewan. Iya. Setiap kali pembangunan di Astro juga bermasalah juga banjir lagi. yang di puncak, ingat nggak Pak juga Iya. PTPN tuh ya. Ya dulu. Iya, bahasa Ini kami kan dampingi jangan Bapak berpikir juga. sekarang loh. Betul. Ini berpikirnya ke Long depan. time-nya betul. Yang di dulu yang di puncak itu Iya. habis kan sekampung. Iya, betul Pak. Itu juga kejadian. Karena kan gerus makin lama. Itu Pak. Garut, Oh iya, Garut juga kejadian. sedesa Garut. itu. Iya. Sedesa. Solusinya gimana Pak Dewan dengan kejadian kayak Ya, gini? itu kan kita evaluasi. PTPN masih memberikan izin untuk pembangunan? Karena kita panggil kan. Kita kunjungan ini kan untuk itu. Karena udah terus. Siap. Pagi. Siap. Apa kabar? Baik, Kang Deddy. Halo, mereka. Ini dirubah jadi kebun sayur. Iya, bikin banjir. Ini bekas banjir ya? Luas. Berapa luas, Pak? 43 hektar. 43 hektar. Dari keseluruhan berapa, Pak? Lebih. Soalnya kalau ini enggak Pak. 50% ya. Kalau ini enggak bukit ini enggak. Apa diratakan dulu? Maksudnya Ada negosiasi, Jadi, iya. ada. Ini kan diangkat, batu-batunya diangkat karena menanam sayur. Ya, Bu. Kalau nanam sayur ya batunya pasti diangkat. Nah, kemudian kan kalau nanam sayur itu kan nanti dikasih plastik. Iya. Kalau dikasih plastik itu kan begitu hujan, itu nggak nyerap lagi, airnya udah turun. Banjir. Belanda itu kan sudah ngerti. Kasih di sini teh agar ngikat tanah. Daerah Siring. Bikin terasi ring. Sayang ya. Setiap kali pembangunan kok banjir terus. Iya, Pak. Warga Emang biasa ini banjir. areal ini kayak tidak punya perencanaan yang tepat ya. Areal yang begitu indah asalnya, Iya. sekarang berubah menjadi areal yang berantakan. Sejak masuk dulu tuh indah banget masuk ke situ, kanan kiri teh. Nah, tata ruangnya itu yang bertanggung jawab siapa, Pak? Pemda. Nah, Tata ruangnya dirubah. Itu di tata ruangnya itu nanti kita lihat seluruh areal perkebunan karet itu dirubah kawasan industri. Kan orang nggak menyadari bahwa harus ada pleasernya daerah Iya. itu. penyangga. Padahal Pak, saya merasakan karena saya hidup 3 generasi. Dulu tuh udah tata ruang yang bagus yang disahkan oleh Bapak. Dirubah oleh setiap daerah berubah tata ruangnya masing-masing. Iya, berubah tata ruangnya masing-masing. Ini berubah. Sudah nanti ada perguruan tinggi di sini. Ada bangunan nanti sebentar. Disahkan oleh Daerah. Dia disahkan oleh kementerian. Usulannya dari daerah. Semua bangunan tuh nanti. Jadi kalau dulu puncak mengalami perubahan, hari ini yang mengalami perubahan. HGU-nya udah dirubah-rubah, dibagi-bagi. Disuarakan pada Setiap yang mengajukan.
Dari PTPN. Ya, PTPN. Izin Pak, ini dari PTPN. Iya, Pak. Iya, betul. Jadi ceritanya bagaimana ini, Pak? Yang pertama, mohon maaf sebentar, Pak Direktur juga sedang menuju ke sini, Pak. Masih di Ciater. Kemudian yang pertama memang di sini selain merupakan kawasan, betul seperti Bapak sampaikan, kawasan wisata, Pak, dengan perubahan Perpres yang destinasi wisata. Kemudian yang kedua juga diversifikasinya pertanian, Pak. Nah, di sini memang telah dilakukan kerjasama dengan mitra PT Bintang, Pak. Kemudian baru dilakukan land clearing kurang lebih sekitar 3-4 hektar, Pak. Ya, memang ternyata ya permohonan maaf dari kami bahwa dari pelaksanaan land clearing ini ternyata menimbulkan dampak, Pak. Setelah kami lakukan Sebelumnya peninjauan, tidak terfikirkan ya Pak bahwa itu akan berdampak negatif. setelah terjadi di lapangan adanya dampak tersebut, tentunya kita tinjau, Bu. Jadi kita tinjau berbagai aspek. Sebenarnya banjir ini kira-kira sumbernya dari mana, Pak? Jadi kita dengan Muspika Kecamatan, kemudian dengan Pemda, dan DIM, kemudian Kapolres, dan berbagai Enggak, kalau saya nggak gini, Pak. Mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Iya, Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan. iya, betul. Ya kan areal perkebunan teh. Iya, betul, Kemudian Pak. dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan sayur. Apakah Bapak tidak mengkhianati tujuan awal areal ini? Kan Belanda membuat areal Iya. itu catchment area. Iya, betul. Sehingga seluruh daerah lereng itu terlindungi karena ini memiliki efek pada aluran sungai. Nah, Ibu saya sampaikan, dampak dari pembangunan ini, sekarang banjir yang ke arah Purwakarta udah nggak tertahan. Karena airnya itu langsung ke Iya, sungai, benar. udah tinggi. Sudah nggak ada penyangga lagi. Nah, Iya. Bapak pikirkan, Iya. sebagian berubah jadi bangunan, sebagian jadi kebun sayur. Iya. Apakah akan mengulang tragedi Puncelut? Iya. Apakah akan mengulang tragedi di Puncak? Kan mungkin gini loh, kan ada Kementerian Lingkungan Hidup Iya. yang membuat analisis. Kenapa nggak ngomong bersama? Kemudian ini buat ini, antisipasinya apa gitu loh. Kalau saya sih Iya. bukan sekarang sih gampang, banjir dikit oh nanti juga enggak, bagi sembako selesai. Tapi bukan itu. Ini dalam jangka panjang karena Garut itu satu desa habis karena itu. Karena ini Pak, kan kalau sayur itu kan nanti di atasnya pakai Pasti. plastik. Plastik, Pak. Nah, begitu hujan Betul. lewat. Nah, keindahan di sini udah nggak ada. Bapak ngomong destinasi wisata di sini. Iya. Begitu alamnya udah rusak, dalam jangka panjang turis nggak mau datang. Paling yang lokal-lokal. Iya, betul. Karena kan begitu masuk tuh udah nggak ada lagi pemandangan indah sekarang. Iya. Kanan ada gini, kiri ada gini. Gitu. Kenapa nggak dibicarakan Iya, awal. rencananya Iya. seperti apa gitu loh. Ini sekarang ini tanah negara ini kan dikapling-kapling. Dikapling-kapling tidak kesatuan masing-masing. Iya, Gitu, setuju, ini ya. Pak. Ini kan Sayang Pak, Bapak jiwa nasionalismenya harus bangkit. Siap, Bu. Pak. Saya Kita akan anak-anak berkoordinasi kita- lagi, Bu, dengan berbagai Iya. tentunya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu kan. Ada Pak Dirjen. Betul. ya. Karena betul Pak Dedi ini Pak, Belanda menjajah kita aja pakai rencana. strategi rencana. Masa kita yang punya tanah malah tergiur dengan ambisi. Sebenarnya yang- kalau nggak ada kemampuan keuangan pengelolaan gampang Bu, rebuisasi aja tanamin pohon. Kan nggak usah melihara lagi, dihutanin lagi aja Jadi udah. airnya terserah. Dihutanin lagi aja gitu. Ini kan kayak gitu. Ngeri loh. Dan ini akan terus berubah. Mana Jawa Barat kebun tehnya dijual ya untuk hotel-hotel mewah Pak. Jadi kami miris sih ya, semua beralih fungsi. Kenapa Bu? Ini Pak, di petanya ini kan kondisinya begini. Heeh. Apa namanya masih di hulu Pak. Iya. Nah ini kan sudah terparah seperti ini, ya pasti air akan. Sekarang Iya. penjelasan. Ayo dari sisi teknis KLHK. Mana? Ini, Pak. Ayo Mbak, Bu. Dari sisi teknis ini sesuai nggak dengan sebuah perencanaan yang memiliki basic lingkungan? Tidak Pak, tentu saja tidak karena ini kan pada posisinya ada di hulu. Mm-mm. Kemudian juga hulu itu kan sebenarnya kan fungsinya adalah fungsi lindung. Mm-mm. Kalau fungsi lindung itu berarti dia harus bisa menjaga keseimbangan yang ada di sampai ke hilirnya kan gitu Pak. Sehingga harus perencanaannya ini harus dimanfaatkan untuk
perlindungan dalam hal ini adalah ada pohon-pohon Iya. yang bisa Yang bisa mengikat menyerap ya air. mengikat erosi. Nah, kalau kita lihat juga di tanahnya ini juga tidak cocok untuk pertanian Pak, kalau menurut saya, karena Nah. topsoilnya sudah tidak Oh, ini ya. bagus juga ya. Ini asli nih. Ya, dan juga banyak Ini juga nggak asli, Pak. bakteri. Ada banyak urus sama air dan kirim dari air yang bocoran di sana. Jadi ada Ini dari atas. Pertanyaan saya, pernah nggak PTPN bertemu dengan KLHK, bertemu dengan pertanian satu meja, bicara tentang rencana besar kawasan ini? pernah, Pak. Waktu itu kita Nah. sudah melakukan audiensi, Pak, di bulan Ah. Februari dengan Pak Dirjen Hortikultura juga langsung. Pertanian. Enggak, dengan KLHK. Waktu itu juga ada dari lingkungan juga hadir juga, Pak. Ada Pak dari provinsi itu juga hadir. Kita lihat di sini sebenarnya dari PT Bintang ini belum ada persetujuan lingkungan. Nah. Nah. Lingkungan ada di Adanya PTPN. Ya. Jadi perizinan itu karena kita sebagai mitra, Pak. Jadi waktu pas kita audiensi di kementerian dari Dinas Pertanian Subang itu juga meminta bahwa perizinan itu adanya di PTPN karena kami sendiri, Pak, dari awal waktu kita dapat kontrak dengan PTPN kerjasama, kita mengajukan ke OSS, kita nggak bisa tembus, Pak. Ternyata setelah adanya, kami baru tahu, mohon maaf ya, setelah dengan Dinas Pertanian menyatakan sesuai dengan peraturan diversifikasi itu adanya di PTPN. Jadi mitra itu hanya sebagai mitra yang bekerja, tapi perizinan semuanya ada di PTPN sesuai dengan Ini undang-undang. perizinannya udah keluar. Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. PTPN di bawah. PTPN bukan di kantor, Enggak, di PTPN. pertanian. BUMN. BUMN. Secara teknis, kebetulan tahun kemarin Pak kita juga sebenarnya dari KLHK itu sudah berkirim surat juga karena untuk evaluasi PKS Tapi ini apa? HGU-nya apa? PT. PT perkebunan. Perkebunan. Betul, Pak. Bisa dikonversi. Jadi di sini Aturannya. ada ini, Pak, ada diversifikasi. Diversifikasi. Yang telah kita urus dengan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan koordinasi, Pak, dengan Dinas Bisa Provinsi nggak Jawa Barat. HGU teh itu dikonversi jadi begini, bisa nggak? Itu dulu. Jawab itu dulu. Itu bisa nggak? Melalui diversifikasi, Pak. Jadi ada Dasar pikirannya apa? karena HGU itu ada 3 peruntukan, Pak. Oke. 1 perkebunan, peternakan, dan pertanian. Oke. Ya, Jadi ada 3 hal perkebunannya tersebut. apa? Perkebunannya adalah teh, karet, dan sawit, Pak. Oke. Nah, jadi kalau melakukan kerjasama untuk hal-hal berkaitan dengan ketiga jenis tersebut, itu bisa dilakukan langsung, Pak. Ya, sekarang kan tidak teh, tidak sawit, tidak ini, tapi dirubah jadi Sebagai- wortel. Ini kan diperuntukkan HGU untuk pertanian juga, Pak. Pertanian. Kemudian kelengkapan administrasi dokumennya melalui izin diversifikasi. Izin diversifikasi Ya. dari siapa? Diversifikasi dari pemerintah daerah. Dari Kementan juga. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah menjadi kebunan sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak, Pak. Nah, Melihat seperti Loh, saat itu ini, Pak. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Gitu loh. Ini kan ini yang sembarangan-sembarangan menurut saya kan. Ini loh, sayur tuh sekarang udah naik ke atas ke gunung, sudah ke bawah, sudah ke samping. Nanti pestisidanya berapa kandungannya? Terus kemudian obat semprot yang rumputnya disemprot lepas. Nah, mungkin dalam jangka panjang ya banjir akan terus menurut saya. Akan terus gitu. Ya kalau dari teh ke teh nggak apa-apa, dari teh ke karet nggak apa-apa gitu loh. kebun aja. Dari Itu kebun. tadi makanya kita tanya Jadi memang, dasar Pak, konversi. dengan evaluasi kemudian juga berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Provinsi Jabar, Pak. Kami ingin juga sama seperti Bapak mengetahui sebetulnya pertanian peruntukan untuk pertanian itu kira-kira di mana yang paling cocok, Pak. Karena terus terang memang usulan-usulan berkaitan ketahanan pangan ini kan terus terang banyak sekali, Pak. Ketahanan pangan berkaitan dengan program sumber dana dan lain sebagainya ini kan sangat banyak dan memang diusulkan kepada kami sebagai pemegang pada saat ini untuk nah hanya memang
peruntukan ini belum tuntas dan baru bahwa perlu adanya sebuah standarisasi pertanian, Pak. Jadi memang seperti tadi Ibu, kecocokan lahan, kemiringan, konservasinya seperti apa, hal-hal tersebut memang belum tuntas, Pak. Kemudian kerjasama baru dilakukan untuk yang ini, Pak. Belum tuntas, Posisi Pak, di tapi Jakarta. dampaknya udah konkret. Jadi mestinya yang paling depan itu, yang paling diletakkan itu adalah perspektif ekologinya dulu, Pak. Iya. Ya, jadi pertanian yang punya wawasan ekologi itu seperti apa? Kan begitu. Itu dulu yang harus didorong. Betul, Pak. Sekarang kita datang ke sini kan karena ada bahaya nyata nih terkait dengan ya ini Saya ngomong sederhana, banjir, Pak. longsor dan lain-lain. Kalau ini kebun sayur, itu kan pupuknya tinggi nih, termasuk pupuk kandang. Tahan nggak wisata sini nanti terhadap lalat? Kami tidak, mohon maaf Pak, kami tidak pakai pupuk kandang Pak, kami pakai tablet. Jadi kita dengan Tabletnya impor. lokal Pak. Kita semua pakai lokal Bu, karena saya dengan program waktu kami audiensi di beberapa kementerian, untuk Kementerian Pangan Nasional, kita melakukan pertama menerapkan sistem hamparan. Bagaimana Indonesia mau maju, mau bersaing dengan Vietnam. Vietnam aja yang baru negara baru merdeka, tapi kebunannya dan pertanian bisa maju karena salah satunya mereka sudah hamparan. Kedua dengan teknologi. Teknologi salah satunya misalnya kayak traktor, itu harus masuk semuanya. Terus yang ketiga tadi kami sudah tidak menerapkan lagi pupuk yang tabur. Tapi kita ini Pak sudah punya konsep dengan agroecological zone. Itu Di kita ikutin, mana Pak. zoning itu dari mulai zaman Belanda ini Pak. Di Bappenas ada Pak. Benar, Saya Bu. ikut tim itu Pak. Jadi gini, mohon maaf Bu ya, bukan kami melawan Bu, mohon maaf. Jadi kami juga waktu pertama kali Bintang Pertama Santosa mempresentasikan ini Bu, kami juga punya set plan. Karena bukannya kita seperti kayak tadi yang Pak Deddy bilang, mungkin di daerah contoh Garut Pak ya, itu salah satu faktor mungkin masalah set plan. Karena petani-petani di Indonesia, dia banyakkan ini kan petani ini kan adanya sebagai apopasi atau penggarap kan. Ya, Jadi dia menggali Barat. tanpa memperhitungkan segala macam, akhirnya disitulah terjadi banjir. Kami dari perusahaan, kami mempunyai set plan Pak. Jadi yang mana contohnya dalam kemiringan, ketinggian sekian derajat, kemiringannya harus bagaimana. Bapak pakai setan banjir kok desa, Pak? Kami banjir Pak, itu dari dorongan dari air sungai Pak. Ya sama aja loh. Karena Pak. tidak ada Loh, Bapak penyangga ini di sama sini. Sudah, aja. kita udah bikin Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya kok. Ini konkret aja. Gitu loh. Bu, bener nggak ini? Iya, Enggak, saya tanyain dari ilmu Iya. ini. Ya, Ibu ini yang kan punya ada otoritas dari- perubahan ini Pak, ada perubahan fungsi yang sebenarnya dari kebun teh kemudian akan diubah menjadi pertanian. Pada saat prosesnya pertanian dalam ini sayur. Pada saat dia land clearing ini tentu saja yang dulunya dia berfungsi untuk menahan air itu akhirnya kan jadi tidak ada lagi itu Pak. Ini pertanyaan saya lagi. Sayur bisa tahan nggak itu? Nggak bisa Pak. Kalau sayur Iya, saya nggak tanya bisa. gitu. Kalau sayur pasti tidak bisa untuk menahan retensi air. Jadi begitu Pak kira-kira. Saya Ke evaluasi. Kita evaluasi Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, Bapak mereka omong sama kami ini, nggak usah pakai kata-kata yang bagus-bagus. Koordinasi, evaluasi, itu semua normatif Pak. Di pertanian adanya juga sudah Kami ini datang tidak dengan kepala kosong Pak. Kami mengerti. meskipun dulunya sudah ada Jadi nggak usah putar-putar gitu. Jadi kan dulunya peruntukannya perkebunan. Iya. Dan ini hulu ya Bu ya. Iya, Dirubah masuk untuk hulu. menjadi Dan hulu itu harusnya tidak boleh kan. Ya, untuk pelindungan. Artinya hulu itu memang harus nggak boleh diganggu. Nggak boleh. ya udah itu aja udah itu jadi hukumnya gitu. Nggak usahlah kita pakai argumentasi kemudian ujungnya pembenaran segala macam Pak. Akhirnya toleransi kita toleransi yang menuju kepada hal yang salah iya. Sayang. gitu. Apalagi bapak mulai mau buat pencerahan di kami lagi. Ini Bu, ini. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian, pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara AMDAL dulu Pak. Amdalnya ada nggak? Sekarang belum ada. Andal udah ada. Boleh, Yang ngeluarin amdalnya siapa? boleh. Dari pemerintah, dari dinas lingkungan Pak. Dinas Lingkungan Kabupaten. Mana Dinas Lingkungan Kabupaten?
Dinas Lingkungan Kabupatennya mana? Saya Pak, Ya Pak. Apa dasarnya Bapak ngeluarin AMDAL? saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. Hah? Ya perkebunan bukan ini. Bapak nggak ngeluarin AMDAL untuk Enggak, Kayor? tidak ada. Oh, nggak ada, Pak. Tidak ada, kami tidak sembarangan mengeluarkan itu. Iya, Berarti Bapak tidak mengeluarkan AMDAL untuk perubahan peruntukan Tidak dari ada. perkebunan ke hortikultura. Tidak ada, karena AMDAL ini di ujung setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya, ini kami kemarin juga sudah kumpul nih Pak Camat yang punya wilayah, bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Tanya AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal, Ya ilegal. ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah, kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Setuju Pak. Sudah, oke? Ya? Oke, siap. Ya. Oh, siap.